Alhamdulillah siang ini saya berterima kasih kepada Pak Solikin Ujung, ada Pak Mei di tengah, dan keduanya adalah alumni tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada kedua beliau karena beliau juga termasuk yang menggerakkan kelompok tani Minasari yang ada di Desa Sumber Petung, Kecamatan Kalipari. Terima kasih. Ini adalah kegiatan kedua saya karena kegiatan pertama tadi ada kegiatan Perhiptani, DPD Perhiptani Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen, di depannya Stadion Kanjuruhan. Kegiatannya sangat penting juga, yaitu peningkatan kapasitas penyuluh peternakan untuk termasuk upload ERDKK pupuk subsidi. Nah, Pak Mei dulu. Terima kasih Pak Mei. Jenengan termasuk yang saya lihat punya semangat 45 untuk lebih majunya Poktan Minasari. Nah, saya akan tanya pengalaman di Korea Selatan, Pak. Jenengan cerita dulu kenapa kok bisa sampai ke Korea Selatan? Katakanlah ada siapa yang mengajak, kemudian prosesnya, kemudian di sananya, kemudian apa yang menjadi pelajaran paling penting jenengan di Korea Selatan. Monggo Pak Mei. Ya, makasih. Terima kasih Pak ya. Ini pengalaman kenapa saya kerja ke luar negeri, yaitu di Korea Selatan. Pertama ya faktor ekonomi. Dulu itu saya kan buruh tani, saya buruh serabutan, dan itu tukang rumah sapi, punya orang. Terus kemudian juga buruh tani yang hasilnya itu ya cuma gitu-gitu aja. Terus karena sebelumnya dulu ke Korea, saya juga ikut dengar itu, terus saya ikut alhamdulillah ikut itu tahun 2000. Kemudian apa itu masalah apa? Kerjanya di bagian apa, Pak? Saya di bagian perikanan, yaitu Kelautan ya? kelautan. Kelautan, iya. Itu lewat G2G, C2G, iya. Kadang-kadang kita walaupun berat tapi bagi saya ya. Waktu itu berapa Pak untuk biaya sampai berangkat ke Korea Selatan? Pada waktu itu saya umumnya itu 18 juta. 18 juta, iya, waktu itu. Standarnya. Tapi kalau kan saya kadang-kadang karena sudah faktor apa produksi ya, sehingga faktor apa waktu, jadi semuanya saya orang untuk menjaga. Jadi yang tidak dimakan. Iya. Kemudian di sana di kelautan perikanan berapa lama Pak di sana Pak? Hampir 17 tahun. Di Korea Selatan 17 tahun. Ya. Hampir 18. Hampir 18 gitu. Waktu itu sudah menikah Pak? Berangkat Pak? Sudah menikah. Tapi setahun sekali, 2 tahun sekali pulang, barangkali seperti itu? Setiap tahun cuti. Oh, ada waktu cutinya ya, beberapa Dulu minggu. kan ada itu sampai 2019 kan ada itu, setiap tahun bisa ada ini perpanjang. Tapi sekarang sudah nggak ada. Sudah nggak ada, saya ilegal selama 4 tahun. Ini berarti sudah tidak bisa ke sana lagi Pak? Saya di blacklist 3 tahun. Karena dendanya tidak saya bayar. Oh gitu, oke, nggak apa-apa. Gaji terakhir di Korea Selatan Pak? 4,5 juta. Satu bulannya ya? Iya. Dan semuanya kan sudah ditanggung ya, untuk misalnya Sudah. asrama, akomodasi, kemudian lain-lain ya? Iya. Iya, 17 tahun.
Alhamdulillah sekarang di Sumber Petung, tanah kelahiran kampung halaman tercinta, dan memantapkan diri untuk membangun desa. Begitu kan? Dengan sapinya berapa? 20 ekor Pak? Gimana Pak? Jumlah sapinya berapa sekarang? Waduh, kalau yang di rumah cuma 6. 6 gitu. Tapi yang dikatakanlah dipelihara oleh mitra itu ada juga nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mi pengalamannya. Satu lagi Pak, apa pelajaran paling penting menurut jenengan saat di Korea Selatan, baik dari sisi mungkin budaya, mungkin income-nya, mungkin K-pop itu kan lagunya gitu, atau bahasanya mungkin. Nah, gimana itu? Ya, gimana ya? Kalau kita pernah kerja di Korea, apa ya? Istilahnya pelajaran yang paling penting itu adalah di sana itu kerjanya keras. 2 kali lipat Indonesia. Itu tingkat kedisiplinannya. Lebih disiplin. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi Kalau masalah kerjanya itu. Jadi kalau tidak pernah kerja di Korea, itu pasti setelah pulang ke Indonesia itu gimana ya? Tadi mau sergap gitu ya. Oh, gitu. Nggih. Disiplin. Iya. Jadi ya. makna terpentingnya Disiplinnya adalah disiplin. itu yang biasanya tertanam di hatinya disiplin. Iya. Oke. Bapak bisa merasakan sendiri bagaimana saya menghadapi Bapak. Aman Pak, aman Ya, Pak. ya, Ya, aman. nggih, terima kasih. Nggih Pak Mi, terima kasih. Ya, makasih. Pak Solikin, kita sudah beberapa kali buat video dan sekarang ceritakan pengalaman di Korea Pak Solikin. Monggo Pak Solikin. Pengalamannya kurang lebih hampir sama. Tadi di industri. Oh, beda nggih? Ya beda. Nggih. Jadi di industri yang saya kerjakan itu pembuatan keypad. Pembuatan apa Pak? Keypad. Keypad HP. Oh, nggih. Monggo, gabung monggo. Monggo. Nggih. Dulu nggih, nanti. Monggo dulu nggih. Makin lengkap ini formasi dari Pok Terminasari. Terima kasih yang sudah hadir. Pak Solikin, tambahkan lagi, kan tadi masih setengah jalan. Dari pembuatan keypad, HP, keypad laptop selama 6 tahun itu saya kerjakan. Dari tahun berapa ke tahun berapa Pak? Dari tahun 98 sampai 2004. 98 itu kan waktu itu era reformasi, transisi dari pemerintahan waktu itu ke pemerintahan yang baru, ya kan Gi? Berarti jenengan pas waktu itu malah berangkat ke Korea Selatan. Apa? Waktu itu apa seperti Pak Mi juga bahwa iya. Motivasinya apa? Itu lebih parah dulu. Lebih parah 98. Daripada yang Pak Mi ya? Pertama itu kan semua negara-negara bahkan di dunia, bahkan Asia, Krisis moneter. krisis moneter tinggi loh, parah banget. Jadi bahkan sampai di Korea pun di sana juga krisis ya. Koreanya juga krisis. Ya, Nggih. 6 tahun dan sekarang memantapkan diri di kampung. Nggak ada rencana ke Korea Selatan lagi Pak? karena saya Oke Pak Solikin, terima kasih. Oke, ini adalah ini juga Korea juga ini Pak. Pak siapa namanya? Mas Rudi. Sedikit sekilas berapa lama di Korea? Saya 11 tahun Pak, Wah, dari tahun berapa ke tahun berapa? tahun 2011 sampai 2022. Covid itu di sana sampai? Ya, Bagaimana? Keadaan Covid di Korea waktu itu gimana? Bisa digambarkan? ya parah sih Pak. Wah, maksudnya kemana-mana itu ya sama kayak di sini. Kalau ada COVID itu mau jalan-jalan, mau pekerjaan juga susah. Banyak pabrik yang tutup juga. Kerjanya di bagian apa dulu Mas Rudi? Di pabrik bagian bikin itu Pak, bikin pelek tronton sama truk. Mana industri berat ya? Iya. Oke.
Ya, nanti cerita lebih lanjut. Mas yang gendut, Mas siapa namanya? Andi Andi, nggih. Di Korea juga atau di luar negeri? Di dalam negeri. Ke Bos jamu. jamu. Jamu ya. Jamu apa, Mas? Oh, nggih jamu nggih. Nah, ini jamu ini bisa nanti Pak Solikin. Kelompok tani bisa memikirkan nanti kalau kita jadi membahas ADART, apa usaha yang paling prospek di Poktan Minasari? Apakah jamu dalam artian nanti menyediakan bahan baku? Apakah di tata niaganya? Ataukah di marketingnya? Kan gitu ya. Semuanya kan masih bisa diulas kan nggih. Nggih, sebentar. Yang paling penting ini Pak Tambah. Nggih. Di saya membandingkan pertanian dari Korea Nggih, dan pertanian di kita. Indonesia, baik itu peternakan maupun pertanian pangan. Kalau di Korea itu sistemnya itu betul-betul bagus itu. Nggih. Nah, ya ini bukannya saya membandingkan, tapi setidaknya sebagai apa ya, umpama kini iki koyo ono ngono lho Pak. Nggih, nggih. Nggih. Contoh nih, suatu contoh. Pari ya, hasil padi. Hasil padi itu kalau kita membayangkan ya, Pak, dari hasil pengelolaannya juga nggak mungkin, katakanlah hasilnya nggak mungkin ada. Jadi faktor pembiayaannya juga tinggi, terus harga beras murah. Tapi kenapa kok hasilnya tinggi? Karena yang beli pemerintah. Gitu. Iya. Jadi hasil dari petani ini betul-betul dibeli pemerintah, pemerintah menjual pada masyarakat itu murah. Gitu. Kemudian peternak itu siapa yang mau beternak, umpamanya sapi, itu 1 ekor sapi itu bagi penggarapnya itu subsidinya adalah 50.000 won Di sana nggih. tiap bulan. Di sana nggih. Iya. Jadi walaupun harganya itu apa ya, dikatakan murah, itu murah dari pemerintah Pak, bukan dari petani. Oke. Kalau dari petani jualnya tetap aja mahal, tapi pemerintah menjual ke masyarakat itu murah. Setelah disubsidi. Iya. Seperti harga pupuk subsidi sekarang ini yang ada di Indonesia, harganya tinggi, disubsidi. Salah satu contoh yaitu harga pupuk sekarang. Nggih. Jadi dari pabrik dari pemerintah menjual pada masyarakat. Iya. Oke. Cuman prosesnya yang agak berbeda ini. Proses hasilnya Prosesnya. Nggih. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut, kita cukupi dulu karena ini masih opening. Nanti setelah ini kita ngobrol lebih lanjut tentang Poktan Minasari, satu, tentang upload ERDKK pupuk bersubsidi, yang ketiga tentang pertemuan rutin dan ADART dari Poktan, dan bagaimana kita bisa memajukan Poktan Minasari ini menjadi Poktan yang go, bukan cuma go Kabupaten Malang, tapi go yang lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.